Ya melihat kondisi hari ini ya siapa yang nggak khawatir kan, siapa yang nggak ya terpanggil hatinya untuk kembali berjuang, untuk kembali ada kecurangan-kecurangan pemilu ini biasanya di TPS yang terjadi kan pas perhitungan suara dan segala macam kan. Atau di KPU. Orang-orang yang sempat berkuasa ingin melanjutkan kekuasaan melawan orang-orang yang ingin berkuasa kan gitu kondisinya. Jadi ya namanya ingin menang, ingin menjadi pemenang ya segala cara pasti dihalalkan. Pakai ya. Makanya jaga pemilu ya harus bisa mengawal. Mereka 3 anak bangsa terbaik, gitu. Inputnya bagus nih. Tapi kalau prosesnya jelek, gitu kan, ya otomatis outputnya akan jelek, gitu, akan berantakan. Nah harapannya kehilangan taringnya, gitu. Sebenarnya kan kampus-kampus ini harusnya jadi taring, gitu. Jadi salah satu penjaga demokrasi, gitu kan. Karena di kampus memang kita diajarkan untuk berdemokrasi. Gitu. Halo sahabat OMB, obrolan buat baru. Minggu-minggu ini jaga pemilu deklarasi untuk kembali ke titik nol reformasi, untuk kembali berkeinginan agar pemilu 2024 ini seperti pemilu tahun 1999. Pemilu yang bersih, adil, ya, dan berkualitas gitu ya. Bung Lucky Jani telah mendeklarasikannya ya dengan masyarakat yang pingin transparansi di Indonesia terjadi. Tapi jaga pemilu ini kalau hanya dilakukan oleh elit ya, elit NGO, elit LSM, ini nggak jalan juga. Maka hari ini kita diskusi dengan teman-teman mahasiswa. Bisma, Bis. Ya Bang. Kita bagaimana nih Bis? Jaga pemilu nih. Mahasiswa terlibat, masyarakat terlibat, semua terlibat nih, Bis. Kalau nggak bisa, Bis. Bener. Negaranya luas, Bis. Sepakat. Kemarin bangsa Indonesia luas. Ya, Bang Lucky Jani ya. Aku lihat di deklarasi ada satu tokoh mahasiswa, Melki sempat ikut. Melki ada? Melki sempat ikut. Kalau nggak salah ya, aku mohon dikoreksi kalau salah. Nah, itu apa ya? Menunjukkan bahwa sekarang masyarakat sudah mulai melek, sudah mulai Jadi muncul. Jiwa aktivisme ini muncul lagi nih, Bis. Ya. Abang-abang yang udah redup yang sempat redup kan, yang sempat masuk istana sekarang keluar istana lagi ya, sempat masuk istana keluar istana lagi ya melihat kondisi hari ini ya siapa yang nggak khawatir kan, siapa yang nggak ya terpanggil hatinya untuk kembali berjuang, untuk kembali membuat track negara ini kembali lurus kan gitu dan ya jaga pemilu salah satu bentuk yang aku rasa ya ini simbol bahwa ya masyarakat, pemerintah harus hati-hati gitu, jangan sampai ada hal-hal yang tidak netral dilakukan untuk pemilu 2024 ya itu simbol. Simbol ya. Nah ini langkah yang bagus, Bis ya. Langkah yang bagus dan harapannya ya ini bisa ditularkan kepada seluruh elemen masyarakat ya, karena tentu nanti di saat pemilu yang paling berperan, yang paling besar perannya ya masyarakat gitu, karena kita ke TPS, kita coblos, dan juga ya saksi-saksi pemilu ya itu juga salah satu pihak-pihak yang berperan besar untuk menjaga sehingga tidak ada kecurangan di pemilu ya. Kan kita jadi rahasia umum Bang ya. Ada kecurangan-kecurangan pemilu ini biasanya di TPS yang terjadi kan pas perhitungan suara dan segala macam kan. Atau di KPU kan. Atau nggak di KPU-nya dia. Itu harapannya ya jaga pemilu ini bisa untuk mengawal itu gitu, bisa untuk mengeluarkan semangat itu ke masyarakat. Ini secara teknologi bisa ya? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa ya? Sangat bisa. Jadi nggak perlu kita plotetin gitu nggak ya? Harus pakai teknologi lah ya? Pakai teknologi bisa, memanfaatkan media sosial bisa. Iya. Kalau ada kecurangan ya tinggal diupload di media sosial, kita boomingkan dan segala macam. Kan sekarang semakin canggih lah. Canggih ya. Kayak gitu. Tapi tetap keterlibatan harus. Nah sebenarnya peluang itu ada nggak, Bis? Kecurangan itu? Oh pasti ada. Contoh. Ya kan analoginya ya penguasa ini punya alat-alat
kekuasaan kan yang bisa bisa dimobilisasi kan. Kayak spanduknya Kaisang lah ya. Ya itu kan viral tuh, sempat viral ya. Cuma nggak tahu lah gitu gimana kasusnya kan. Ya itu hal-hal seperti itu yang ya sebenarnya kan kemungkinan kecurangan kan, belum tentu kecurangan, tapi kemungkinan itu ada dan pasti ada, akan selalu ada. Terutama pasti sekarang kondisinya ya orang-orang yang sempat berkuasa ingin melanjutkan kekuasaan melawan orang-orang yang ingin berkuasa kan gitu kondisinya. Jadi ya namanya ingin menang, ingin menjadi pemenang ya segala cara pasti dihalalkan. Pakai ya. Makanya jaga pemilu ya harus bisa mengawal. Jangan sampai cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang kotor itu terjadi gitu di pemilu ini. Kan pemilu kan kontestasi demokrasi ya, kontestasi 5 tahunan yang harapannya menghasilkan orang-orang yang benar-benar mencintai bangsa ini, benar-benar ingin membangun bangsa ini lebih baik kan gitu. Orang-orang terbaik bangsa lah ibaratnya kan. Ya, mungkin 3 calon yang akan nanti berkontestasi ya itu 3 orang bangsa, anak bangsa yang terbaik gitu. Nah, cuman ya tentu gitu kalau di kampus misalnya di ITB ada diagram proses kan, input, proses, output. Konsep teknologi. Nah, iya. Tapi kalau misalkan mereka 3 anak bangsa terbaik gitu. Inputnya bagus nih. Tapi kalau prosesnya jelek gitu kan, ya otomatis outputnya akan jelek gitu, akan berantakan. Nah, harapannya ya proses ini bisa dikawal sebaik mungkin sehingga prosesnya tetap menjadi proses yang baik sehingga outputnya akan juga baik. Gitu bis ya. Jadi outputnya ya tergantung prosesnya. Tergantung proses. Oh, inputnya sebaik apapun kalau prosesnya berantakan. Indonesia nih bis pernah menjadi secara negara ya total itu seorang yang komite pengamat pemilu gitu yang paling baik bis di tahun habis reformasi lah. Iya. Kita punya pengalaman itu ya. Tapi kesininya itu hilang. Dulu namanya KIP tuh, Komite Independen Pengawas Pemilu. Kemudian macam-macam lah namanya dulu ya. Ada juga Forum Rektor dulu namanya. Jadi rektor. Jadi seluruh rektor bikin. Nah ini bagus juga. Gimana nih? Kita minta rektor ya, bikin lagi dong forum rektor untuk ngawasin pemilu, ngawasin kontestasi. Bisa nyuruh-nyuruh mahasiswa, banyak mahasiswa. Ya kan? Itu yang hilang Bang sebenarnya. Ya hal-hal yang sifatnya keilmuan, hal-hal yang sifatnya sesuai dengan asas kebenaran ilmiah itu hilang kan? Hilang kan? Ya, forum rektor mungkin bisa benar-benar mengawal karena mereka tahu basis keilmuannya apa, cara mengamatinya gimana segala macam kan mereka tahu. Sehingga ya itu hal yang baik, hal yang ideal gitu. Ya komite independen pemilu pun ya hal yang ideal gitu. Harapannya jaga pemilu bisa menginisiasi kembali. Gitu. Inisiasi kembali ya. Tapi ini udah waktu pendek. Iya, makanya. Ini baru gatalnya baru sekarang, nggak dari dulu gitu ya. Iya. Pemilu 28 November kan. Aduh, nih mulai kampanye. Tapi kan dunia digital medsos kan cepat ya. Jadi bisa saling itu semoga bisa dimanfaatkan. Gotong royongnya di situ nih, Bis, ya. Bisa saling bos. Tapi kita berharap rektor-rektor juga bersatu lah. Untuk jaga pemilu ini gimana? Bisa ada peluang nggak rektor ini bersatu tuh? Aku merasa agak pesimis Bang sebenarnya kalau rektor bersatu ini ya, karena ya sudah menjadi rahasia umum juga sih. Memang ada keterlibatan pemerintah dalam pemilihan rektor kan, sehingga ya tidak bisa dipungkiri bahwa tentu akan ada politik balas budi mungkin ya. Di dalam tubuh rektorat kampus ini yang saya dipilih sama pemerintah nih, saya nggak boleh main-main dan segala macam kan kayak gitu. Mungkin ada ya, aku nggak tahu lah. Cuman pasti akan ada yang jika memang ada keterlibatan gitu, pasti ada rasa untuk membalas budi itu kan. Sehingga ya itu yang membuat kehilangan taringnya gitu. Sebenarnya kan kampus-kampus ini harusnya jadi taring gitu. Jadi salah satu penjaga demokrasi gitu kan, karena di kampus memang kita diajarkan untuk berdemokrasi gitu. Jadi dia merasa nggak enak body ya. Nggak enak ini posisinya gimana ini kan gitu. Jadi rada cangkel gitu posisi ya. Nah ini tapi kan rektor-rektor swasta bisa nih memulai nih. Harusnya bisa. Ya kan? Dan harapannya memang ya saya rasa sesuatu yang dimulai dari kampus ya, sesuatu yang dimulai dari kanal-kanal akademik, kanal-kanal akademis, kawah-kawah padepokan-padepokan ini, ya saya rasa itu hal yang sangat-sangat bagus gitu. Karena tentu mereka akan bertanggung jawab pada ilmu ya, bertanggung jawabnya pada ilmu pengetahuan, pada kebenaran ilmiah, dan kalau dia mengkhianati itu ya sama saja dia sebenarnya untuk apa dia jadi dosen, untuk apa jadi direktur gitu kalau dia mengkhianati kebenaran ilmiah. Jadi ini ya pengkhianatan intelektual nih, pengkhianatan intelektual kan itu sangat-sangat
Wah, Iya. itu bahaya banget. Kayak neraka paling paling bawah nih. Paling bawah. Karena dia tahu tapi dia membiarkan Dia ya. membiarkan. Itu harapannya ya. Mending kayak kita orang-orang bodoh nggak Iya, tahu. orang-orang bodoh nggak tahu, cuma menikmati. Jadi intelektual yang ngerti Iya. tapi membiarkan nih bahaya. Bahaya. Nih. Bahaya nih. Itu ide menarik, Bang. Aku baru tahu tuh sebenarnya bahwa dulu memang ada pengawasan gitu dari kampus-kampus Ya. dimotori sama rektor-rektor itu. Hmm. Ya sempat hilang dan harapannya bisa dimunculkan kembali ya. Kalau mungkin nggak tahun ini Lewat BEM nih bisa agak harusnya memble bisa, ya. Karena cuman BEM nih jadinya- kena sindrom COVID kemarin ya. Iya. Kayaknya kena long COVID ya, Bis. Gak sembuh-sembuh long COVID ya. banyak yang hilang kan. Jadi interaksinya rada lemah gitu ya. Tapi kalau dia mau bikin sejarah bisa aja, Bis. Nah, bisa aja. Ya, ingin ini menuliskan sejarah BEM Indonesia mengawasi pemilu kan seru gak? Seru itu. Seru ya. Dan pasti kan ada ya, harusnya kampus-kampus di tiap daerah kan ada. Gitu ya. Kampusnya banyak, Bis. Banyak banget ya, dan bisa mengawasi tiap TPS, tiap proses Dengan proses pakai pemilu. jaket alma mater kan, seru ya. ngawasin gitu kan, ada TPS. Pak itu curang Pak. Pakai jaket alma Asik mater. juga. Pakai Iya, jaket iya. alma mater. Asik juga benar. Paling ya. Menarik itu. Menarik itu. Dan ini akan menjadi sebuah semangat baru nih, Bis. Semangat baru, awal Semangat baru. baru. Itu menunjukkan memang itulah keterlibatan anak muda dalam politik. Itu yang benar gitu kan. Iya. Nggak lewat jalur-jalur lain. Nah, dan ini akan inilah ya, ada perubahan baru di bangsa Ya. ini. Kita merindukan itu, Bis ya. Rindukan itu. Iya. Ya harapannya bisa lah kawan-kawan nanti kita coba untuk bangun itu, kita coba untuk inisiasi itu. Iya. Inilah Bisma, aktivis ITB.